Hutan belantara lereng Pegunungan Wilis di Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, menjadi saksi bisu perjuangan Menteri Supeno. Di Sawahan ini merupakan salah satu lokasi gerilya Menteri Supeno bersama rombongannya. Setelah ibu kota negara Indonesia di Yogyakarta dikuasai Belanda pada agresi militer kedua tanggal 19 Desember 1948. Supeno yang kala itu menjabat Menteri Pembangunan dan Pemuda Kabinet Hatta pertama, mengetahui pusat pemerintahan telah dikuasai musuh setelah ia pulang menjalankan tugas dinas di Cepu, Jawa Tengah. Pada saat perjalanan, sesampainya di sekitar Prambanan, ia merasa ada yang tidak beres. Sehingga Menteri Supeno bersama rombongannya memutuskan putar balik menuju Tawangmangu untuk bergabung dan melakukan koordinasi bersama pejabat lainnya yang lolos dari sergapan tentara Belanda. Dari pertemuan itu disepakati masing-masing pejabat akan turut bergerilya hingga situasi terkendali. Sedangkan Menteri Supeno diarahkan menuju Jawa Timur di lereng Pegunungan Wilis menemui Jenderal Sudirman dan pengikutnya. Menteri Supeno bergerilya dari kampung ke kampung dan dari hutan ke hutan, menggerakkan rakyat untuk berjuang melawan penjajah Belanda. Setelah hampir 3 pekan berjalan, rombongan Supeno tiba di desa Wayang Ponorogo, bertemu dengan ajudan Jenderal Sudirman, Kapten Suparjo Rustam, yang saat itu menjalankan tugas mencari pejabat negara Indonesia. Meskipun telah diberitahu posisi pasukan Jenderal Sudirman, namun untuk menemukannya bukanlah hal yang mudah. Rombongan Menteri Supeno berkali-kali terpaksa memutar jalan sehingga memakan waktu demi menghindari sergapan musuh. Pada tanggal 20 Februari 1949, rombongan Menteri Supeno menjejakkan kaki di Dusun Ganter, masuk wilayah Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Mereka berencana menginap beberapa hari sebelum melanjutkan perjalanan. Namun tak disangka Dusun Ganter merupakan lokasi terakhir gerilyanya, karena pada 24 Februari 1949 tentara Belanda menyerang dusun tersebut, sehingga Menteri Supeno yang kala itu sedang mandi juga ikut ditangkap oleh tentara Belanda. Tentara Belanda memaksa jongkok dan menginterogasi agar mengaku soal identitasnya. Namun Menteri Supeno hanya mengatakan bahwa ia merupakan penduduk setempat. Tentara Belanda yang tidak percaya perkataannya kemudian mengarahkan moncong senjatanya ke arah pelipis Menteri Supeno, yang kemudian menembakkannya hingga tewas di depan umum. Tak hanya itu, 6 orang rombongan Menteri Supeno juga dieksekusi mati, termasuk ajudannya Mayor Samudro. Jadi ketika agresi militer kedua, Belanda memang menguasai di wilayah Jawa Tengah, khususnya di wilayah Jogja. Beliau ketika pada saat penguasaan Belanda di Jogja ini, akhirnya beliau itu tidak kembali ke dalam kota Jogja, tapi kumpul dengan satu rombongan dengan menteri yang lain dan kelompok pemerintahan yang lain. Akhirnya beliau itu berkeinginan daripada ditangkap Belanda, gitu. Sebabnya dari pihak pemerintahan itu banyak yang ditangkap oleh Belanda, tapi ini rombongan dari Menteri Supeno itu akhirnya berinisiatif untuk perang gerilya, mempertahankan kemerdekaan. Akhirnya beliau ke arah selatan daerah Gunung Kidul hingga sampai ke timur, masuk ke wilayah Jawa Timur, khususnya di wilayah Pegunungan Wilis. Nah, beliau di Gunung Wilis ini beliau perjalanan di hutan terus sampai ke wilayah yang di desa Klodan. Kalau sekarang dusunnya tetap masih menggunakan nama Dusun Sanggerahan, ya, desa Klodan, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Nah, beliau di sana itu beberapa minggu di sana, di satu kampung di sana. Akhirnya beliau menetap di sana sambil berjuang mengatur strategi peperangan. Nah, beliau juga sempat ajudannya itu sempat ketemu dengan rombongan Panglima Sudirman di wilayah Bajul sana untuk untuk koordinasi dengan perjuangan itu. Akhirnya beliau sempat beberapa minggu di sana dan mendengar kalau satu rombongan dari Belanda ini mengejar. Akhirnya beliau
pindah geser ke arah barat di daerah mana itu Salam Judeg. Nah di sana beliau sempat dikejar juga, tapi beliau masih di belakang rombongan Panglima Jenderal Sudirman. Nah ketika beliau sampai daerah Salam Judeg, daerah sana akhirnya juga dikejar terus sampai ke wilayah Desa Ngeliman, khususnya di mana dusunnya Dusun Ganter. Nah ketika beliau di Dusun Ganter ini, beliau itu beberapa rombongan itu istirahat di pagi buta itu masih di sungai. Lah di sungai inilah disergap oleh pasukan Belanda yang dari arah timur. Akhirnya ditangkap, setelah tangkap dibawa ke dataran, akhirnya diinterogasi di situ. Tapi satu rombongan ini satu pun tidak menjawab bahwa beliau itu rombongan dari pemerintahan RI atau pemerintahan negara Indonesia pada saat itu. Jadi tidak ada yang menjawab sama sekali. Lah beliau terpaksa oleh Belanda itu diinterogasi satu-satu, dibariskan di satu tempat di pinggir Dusun Ganter ini. Akhirnya beliau ditembak satu-satu. Nah beliau akhirnya setelah ditembak oleh warga, jenazahnya dimakamkan di sini satu tempat ini. Nah cuman satu yang makamnya Menteri Supeno ini kurang lebih tahun 1950-an itu, 1 tahun kemudian itu sama keluarganya itu dipindah makam beliau, dipindah ke Jawa Tengah, ditamakan makam pahlawan ya, negara. Akhirnya yang diisi makam di sini itu petilasan beliau, seperti itu. Menteri Supeno sempat dimakamkan di Nganjuk, yang setahun kemudian pada Februari 1950 makamnya dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Semaki, yang kini disebut Taman Makam Pahlawan Kusumanegara di Yogyakarta. Meski Dusun Ganter kini telah tiada, namun petilasan makam Menteri Supeno bersama makam rombongannya masih ada hingga sekarang. Di tengah hutan termasuk RPH Makuto, Petak 29G, KPH Kediri, BKBH Pace, yang lokasinya melewati percabangan Jalan Setapak sebelum arah jalan menuju wisata air terjun Singokromo, Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Nganjuk. Atas jasanya, Menteri Supeno ditetapkan sebagai pahlawan nasional dan dianugerahi tanda kehormatan Bintang Mahaputra kelas 3 secara anumerta. Dari Nganjuk, Haryadi Swandito, Garda TV. Garda Revolusi Multimedia.